Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Latifah. Waalaikumsalam Ibu Meta. Apa kabarnya nih Bu malam ini? Oh, sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Ibu sudah hadir untuk pertemuan kita malam ini. Kita mau coaching sebentar nih Bu, lebih kurang 15 menit. Apa yang ingin Ibu bicarakan malam ini atau kita obrolin malam ini Bu? Ini Bu, saya kan guru kelas 5 kan Bu, mengajar di kelas 5. Baru tahun ini saya mengajar di kelas tinggi, biasa saya di kelas rendah. Saya agak kaget sih ketika masuk kelas tinggi kok justru anaknya kurang aktif seperti itu. Jadi percaya dirinya sepertinya kurang sekali ketika saya suruh ke depan, kadang ada yang mau seperti ya tidak berani lah seperti itu. Saya rasa itu satu masalah buat saya. Oke, jadi Ibu menemukan murid-murid baru di kelas 5, sebelumnya Ibu di kelas 1, benar seperti itu ya Bu ya? Iya. Dari percakapan malam ini, apa yang nantinya Ibu mau menemukan suatu tujuan mungkin Bu? Saya ingin bisa menemukan solusi anak saya itu aktif ya, percaya dirinya muncul gitu. Jadi mereka tidak merasa takut untuk menyampaikan sesuatu, untuk menunjukkan kemampuannya seperti itu Bu. Ya. Selama ini ada hambatan apa yang Ibu lihat dari peserta didik baru Ibu yang di kelas 5 ini Bu, sehingga Ibu menilai mereka itu sehingga Ibu terkejut menilai mereka yang berbeda dari yang kelas 1 pada murid Ibu. Itulah Bu, mungkin kan kalau siswa kelas 1 itu kan dia masih rasa takutnya mungkin masih belum muncul ya, mungkin biasa di TK juga biasa bermain dengan gurunya seperti itu. Jadi di kelas 5 ini mungkin mereka sudah melalui beberapa guru yang memberikan pembelajaran tentu saja yang menuntut nilai akademik ya kan. Jadi mungkin mereka ada takut salah seperti itu. Jadi kalau saya mintakan ke depan mereka nggak berani gitu. Padahal terkadang di antara mereka tuh ada yang sebenarnya mampu seperti itu, tapi mereka tidak berani. Yang Ibu lihat apa yang membuat peserta didik Ibu tuh di kelas 5 itu takut Bu? Penyebabnya itu yang Ibu lihat mungkin mereka merasa tidak punya kemampuan. Mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan itu seperti itu. Mungkin mereka merasa ya kalau bisa dibilang misalnya pelajaran gitu, mereka merasa tidak menguasai gitu, atau mereka tidak berani seperti itu. Dari peserta didik Ibu yang Ibu lihat kondisinya tidak berani, kemudian tidak percaya diri, apa yang Ibu rasakan terhadap peserta didik Ibu tersebut? Ya, saya inginnya mereka itu berani mengungkapkan walaupun nantinya yang mereka sampaikan itu masih belum tepat seperti itu. Jadi saya merasa ya silakan, saya selalu mengatakan silakan ke depan nak, walaupun tidak kurang tepat atau masih belum benar, itu tidak akan marah. Idealnya bagi Ibu, apa yang menjadi anak itu bisa buat berani untuk tampil ke depan dan percaya diri gitu? Mungkin perlu pembiasaan ya Bu. Mungkin mereka kurang biasa seperti itu. Karena gini Bu ya, pengalaman juga ini selalu saya ini bawa anak untuk lomba dirasakan. Ada perlombaan seperti itu FL2SN kan. Ketika mereka di sekolah mereka bisa Bu, sampai di sana mereka down seperti itu. Jadi rasa ketakutan mereka itu menghilangkan kemampuan mereka seperti itu, menurut saya. Jadi apa rencana Ibu agar apa yang peserta didik Ibu rasakan
yang pada saat lomba mereka down, kemudian rasa percaya dirinya kurang, supaya bisa meningkat. Apa yang rencana dilakukan? Saya mencoba ya Bu, setiap pagi sebelum belajar itu, saya mencoba literasi 15 menit setiap sekali membaca. Saya meminta anak ke depan untuk menceritakan seperti itu. Tetapi ya seperti itu tadi saya bilang Bu, ketika tidak saya sebut nama, mereka tidak berani seperti itu. Tunggu saya tunjuk, itu pun mereka seperti wajahnya masih ketakutan seperti itu. Padahal saya tidak pernah marah gitu, saya bingung gitu, saya harus apa gitu ya Bu. Iya, iya. Ada rencana lain nggak Bu untuk bisa meningkatkan literasi anak, kemudian menceritakan kisahnya atau apa ke depan? Ada rencana yang lain, mungkin solusi lain dari Ibu? Pernah Bu, pernah juga saya coba dengan apa namanya, kegiatan bermain peran pernah, terus juga kegiatan permainan game-game seperti itu, mereka aktif Bu. Kalau kita buat dengan kegiatan-kegiatan seperti itu mereka aktif. Tetapi kalau yang berhubungan dengan pelajaran, mereka menjadi kurang aktif seperti itu. Apakah mereka mungkin ini ya Bu, mereka merasa nggak mampu kali ya Bu. Apa yang membuat anak-anak Ibu yang Ibu lihat nih, mereka tuh nggak mampu, sehingga memunculkan pada diri mereka tuh merasa mereka tuh nggak mampu, seperti itu? Ya saya melihat mereka kalau dibuat permainan Bu, sangat gembira dan sangat aktif seperti itu. Tapi ketika pelajaran mereka tiba-tiba seperti gimana ya, langsung diam. Kalau suruh ke depan ada yang pura-pura baca buku, ada yang pura-pura seperti itu Bu, takut ditunjuk seperti itu. Jadi saya merasa oh mungkin mereka belum mampu kali ya menguasai pembelajaran ini atau bagaimana gitu. Ibu katakan tadi belum mampu, jadi pasti ada hal yang mampu tadi ya, seperti Ibu pada saat anak-anak bermain, mereka melakukannya dengan mampu. Nah, dari yang Ibu rencanakan tadi, prioritas apa yang belum mampu? Supaya anak-anak di kelas Ibu itu lebih baik lagi dalam kepercayaan dirinya, kemudian berani tampil ke depan. Saya kan kok sedang menggali minat mereka, sedang menggali bakat mereka seperti itu ya kan. Jadi saya beberapa orang sudah saya temukan, dan saya harus menyadari juga mungkin ya Bu, kan enggak semua anak itu sama gitu kompetensinya, kemampuannya. Jadi saya melihat, saya mencoba mencari kelebihan dari setiap anak. Jadi seperti itu. Saya coba ada beberapa orang yang saya temukan seperti itu, ada yang bakatnya di menggambar, ada yang bakatnya juga menyanyi, terus ada yang di olahraga seperti itu Bu. Jadi saya ingin terus menggali ini sampai saya bisa menemukan satu kelas itu saya bisa memahami apa bakat mereka seperti itu. Jadi itu yang coba saya lakukan. Jadi Ibu akan mengerjakan sesuatu itu, pembelajaran mereka agar mereka lebih tampil dengan berdasarkan Ibu lihat dari minat mereka, seperti bernyanyi, kemudian tadi menggambar ya Bu ya. Bagaimana dalam jangka waktu kapan Ibu bisa melihat bahwasannya anak-anak Ibu itu ada perkembangan dalam hal itu? Sebenarnya kalau melihat perkembangannya Bu, kami setiap hari refleksi ya. Nah, tetapi di seminggu sekali juga ada refleksi seperti itu, dan di sebulan sekali juga saya merefleksi seperti itu. Jadi refleksinya itu secara berkala. Kalau di setiap harinya mungkin saya bertanya apa yang kalian rasakan hari ini seperti itu, apa yang kalian sukai dari pembelajaran seperti itu. Kalau di seminggu sekali mungkin saya menanyakan peningkatan apa yang sudah dicapai seperti itu. Nah, juga di sebulan sekali nanti apa yang udah lebih dari yang lalu-lalu gitu. Misalnya hari ini kemarin dia belum berani ke depan, hari ini sudah berani ke depan walaupun berbicara itu belum mampu gitu. Jadi itu saya anggap satu kemajuan itu.
Jadi apa yang menjadi keberhasilan nantinya yang Ibu lihat sebagai dari refleksi yang Ibu lakukan? Ya ketika anak-anak menurut saya sudah berhasil tuh ketika saya memanggil siapa yang mau ke depan. Nah, mereka berani maju tanpa saya harus tunjuk, tanpa saya harus sebut namanya. Nah, itu berarti saya sudah berhasil, Bu. Tapi kalau masih ditunjuk namanya, saat ini mungkin saya sudah alhamdulillah sudah tahap pada saya panggil nama mereka maju seperti itu. Tapi saya ingin tanpa saya sebut nama, siapa yang mau, mereka langsung maju tanpa saya sebut nama mereka seperti itu. Saya inginnya seperti itu yang ingin saya capai. Jadi Ibu menilai keberhasilan itu apabila anak-anak sudah mampu tampil tanpa dipanggil ya Bu, jadi berdasarkan kesadaran sendiri begitu ya Bu ya? Ya, dengan berarti muncul rasa kesadaran itu. Iya, jadi bagaimana Ibu mengantisipasi kalau terjadi hal-hal ada anak yang masih ditemukan yang belum memiliki kemauan sendiri atau kesadaran sendiri untuk tampil gitu? Oke, mungkin saya harus bekerja keras lagi ya Bu. Saya mungkin coba mencari, menggali kembali apa sih sebenarnya apa namanya minat dia, bakat dia di mana gitu kan. Terus juga profil belajar dia, bagaimana gaya belajar dia. Mungkin saya harus bekerja keras seperti itu dan saya yakin itu tidak mudah. Tetapi saya harus tetap bisa ya Bu, harus berusaha seperti itu. Jadi apa yang menjadi komitmen bagi Ibu nih supaya terus berusaha tanpa mundur gitu untuk meraih itu? Ya saya sebagai seorang guru ya Bu, tentu kita punya tujuan ingin berhasil ya Bu. Ya. Rasanya kalau kita belum tercapai tujuan kita, kita merasa masih ada yang kurang. Jadi saya berkomitmen hingga nanti mereka naik ke kelas 6, setidaknya adalah kemajuan Bu. Walaupun tidak sepenuhnya berhasil seperti itu, tapi saya berharap ada kemajuan. Makanya saya setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu saya tanya pada mereka, ayo apa yang sudah apa namanya yang kemajuan yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Jadi saya berusaha seperti itu dan itu saya berusaha konsisten gitu, selalu menanyakan supaya mereka termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya seperti itu. Jadi Ibu berkomitmen penuh ya. Jadi siapa kira-kira yang bisa mendampingi Ibu nih atau teman Ibu supaya bisa terus menjaga komitmen Ibu nih untuk pengingatnya alarmnya siapa nih kira-kira? Alarmnya mungkin ya kalau di sekolah kan kita dengan kepala sekolah ya selalu berdiskusi dengan rekan sejawat juga pastinya saling apa namanya saling berdiskusi apa namanya menyampaikan permasalahan-permasalahan, mencari solusi seperti itu. Juga tentu saja saya juga menggandeng orang tua Bu. Jadi kemarin juga saya udah coba, ini kan ada anak yang kebetulan bakatnya menyanyi saya temukan gitu kan. Nah, saya coba hubungi orang tuanya, kirimkan ini minta bantuan untuk bekerja sama seperti itu. Jadi berbagai pihak lah Bu yang saya coba ajak berkolaborasi seperti itu. Luar biasa Ibu Latifah. Jadi kira-kira Bu sudah sekian perjalanan kita coaching ini. Terakhir nih Bu, kira-kira umpan balik apa nih yang Ibu harapkan terhadap kelanjutannya nih Bu? Ya saya berharap dengan coaching ini ya Bu, ya, saya mendapat solusi seperti itu. Tadinya kan saya berpikirannya hanya apa namanya ya literasi 5 menit ya kan, apa salahnya saya lebih mendalami lagi meningkatkan tadi bakat minat mereka
dan memperhatikan gaya belajar mereka seperti itu. Mungkin saya perlu mendalami itu, Ibu. Oke. Kira-kira nih kapan kita bisa ketemu lagi untuk saya melihat hasil yang komitmen yang Ibu lakukan, Ibu? Boleh Ibu, kapan Ibu bersedia, silakan hubung saya, mungkin di 2 bulan atau di akhir semester Ibu boleh. Mungkin saya sudah melakukan apa namanya, Progresnya ya, Bu ya? ya progresnya, dan saya akan lihat nanti perkembangannya, mungkin bisa dilaporkan ke Ibu. Oke, terima kasih Bu Latifah, luar biasa. Saya harap nanti saya dapat berita yang luar biasa dari anak-anak kelas di kelas 5 Ibu yang baru ya, Bu ya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Latifah telah mempercayai saya untuk kita melakukan coaching. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.